Hampir sama itu kan kemarin Mas Farid Farid siapa? eh, Oh, Farid Setiawan. Farid Setiawan kan penelitiannya Ki Bagus dan Soekarno itu kan Mm-mm. ya mirip-mirip. Kalau saya karena PKN ya nanti lebih ke nasionalisme itu. Cuman ada konsep yang ditawarkan oleh promotor itu bagaimana kalau kita angkat yang tentang kesalehan sosialnya. Mm-mm. Gitu. Kalau kesalahan individu kan kita susah, tapi kesalahan sosial karena bagaimanapun Ki Bagus kan nggak sendirian, tapi dia pasti dengan yang lainnya. Nah, saya siapkan ini biar nggak kemana-mana. Pak Ridho sampai jam berapa ada waktunya? Boleh sampai jam berapa? Jam Saya tiga. ya saya menyesuaikan aja. Siapa aja yang selain saya Pak yang diwawancara? Kemarin itu Pak Pak Gun, Afnan, Pak Afnan, Pak Pak Gunawan. Pak Gun itu saya minta Pak Is ya, Pak Iswinardi itu sudah kirimkan surat itu. Kontak aja langsung kan udah nggak jadi rektor kan? Ya ya sekarang ya. Sekarang berarti kembali ke Ya guru besar aja kan? kembali ke apa Ngajar. prodi. Mm-mm. Oke, nanti saya coba lagi. Kemarin itu pas pas jadi rektor pas masa-masa akhir itu Mungkin sibuk sibuk apa ya. sibuk apa sibuk apa. Oh nanti diagendakan nanti, oh, ternyata nggak jadi nanti. Akhirnya enggak. Tapi dengan Pak Adnan sudah. Nah, rencananya sama satu lagi sama Mas Muarif di SM. Maret ya. Nah, karena saya lihat di ada YouTube itu dari Dikdasmen itu Jalan Juang Ki Bagus. Nah, Mas Marif yang bicara tentang data-data termasuk data-data lama. Data-data lama Ki Bagus. Nah, ini Pak Ridho kalau dari judulnya sih Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan Kaum Nasionalis Islam. Nah, sekarang saya tambah dalam Muhammadiyah biar lebih spesifik. Konkret ya. Tadinya kan kaum nasionalis Islam saja. Nah, sekarang lebih spesifik dalam Muhammadiyah studinya atas pemikiran dan kontribusi Ki Bagus dalam penguatan kesalehan sosial dan nasionalisme warga negara. Di PKN-nya itu satu di sosiokultural kewarganegaraannya. Dan yang kedua sebenarnya di nasionalisme warga negara karena kita melihat Ki Bagus itu kalau yang Pak Haidar sering sampaikan itu kan berkali-kali saya tuh seorang Islam dan seorang nasionalis begitu itu Siapa yang bilang gitu? Pak Haidar katanya mengutip dari pernyataannya Ki Bagus saat sidang BPUPKI Islam dan nasionalis Tulen. Nah itu jadi saya angkat ini dan ini di PKN itu istilah kesalehan sosial memang belum umum. Waktu itu ya. Kesalehan sosial itu ya pasti dianggapnya ini bukan kajian PKN, Kajian tauhid. tauhid, kajian agama. PAI lah, gitu, kajian IPAI di Selain kesalahan sosial ada kesalahan publik yang baru yang ditawarkan oleh apa namanya Pak Amin Abdullah gitu Pak. Pak Amin Kalau Abdullah. kesalahan sosial itu kan relasi hubungan bermasyarakat. Ya, Kalau kesalahan publik itu misal gini, parkir mobil tidak di area yang dilarang, terus kemudian datang tepat waktu saat bekerja, itu bagian dari kesalehan publik. Itu menarik kalau mau diperkenalkan. kesalahan ini Prof Amin ya. Amin Abdullah. Artinya di ruang-ruang publik gitu loh. Tersampai kemudian kesalahan publik itu dia tidak korupsi. Itu kesalahan publik. Tidak mengambil hak yang bukan, seandainya mungkin dia hanya pajang lama terima duit. Ya, Itu kesalahan publik. Meyakini tauhid itu sampai pada urusan yang kaitannya pada ruang publik.
Kalau sosial itu kan Sosial relasi. masyarakat secara umum ya, baik tetangga gitu-gitu ya kan, Ya, baik bermasyarakat. Dia belum mampu menjangkau bahwa di lampu merah, kalau lampu merah nggak boleh menerabas, itu bagian dari kesalahan publik. kalau itu dulu Pak siapa Yudi Latif itu pernah mengenalkan istilahnya tuh kecerdasan kewargaan. Itu mirip-mirip kecerdasan kewargaan. Menjelaskannya tuh misalkan orang Indonesia itu kalau secara individual yang cerdas secara intelektual banyak, kemudian cerdas secara keagamaan banyak, aktivitas keagamaan kan di mana-mana tuh. Kecerdasan emosional juga itu juga bagus gitu. Tapi ketika dibawa ke area publik katanya, yang misalkan haji bisa berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi balik lagi ke pemerintahan misalkan Korupsi. DPR korupsi. Nah, beliau itu menawarkan kecerdasan kewargaan, citizenship, Question. ya itu citizenship question itu yang ditawarkan Yudi Latif. Mirip berarti dengan Mungkin ya, mirip-mirip sebagai dengan warga kesalahan negara. publik ya. sebagai citizen. Ya, sebagai warga negara. Kita ini sebenarnya citizen atau sebagai member, ya kan, karena dampak dari citizen itu kan banyak hal sebenarnya. Jangan-jangan kita ini baru member aja. Sejatinya ya, walaupun warga negara disebutkannya, tapi substansinya rakyat Indonesia ini citizen apa anggota. Menarik ini. Bukunya siapa? Gary Van Klinken mengungkap itu ya, yang kemudian saya coba pernah ulas kan. Gary Van Klinken ada nggak ya? Kayaknya ada. Maksudnya apa? Warga negara itu, kewargaan itu kan berdampak adanya kedaulatan, kemerdekaan. Apakah itu sudah ada? Kan gitu dah. Itu dampak dari citizen kewargaan gitu ya. loh. Yang ada kayaknya kok sekarang ini member harus tunduk pada ya pimpinan atau pada penguasa. Kalau melawan kritik dianggap bukan warga negara yang baik. Loh, ya, suruh pergi aja. Itu dianggap bukan warga negara yang baik. Ya. Kita ini negara hukum, yang menjadi panduan kita kan konstitusi. Ya. Kalau mereka presiden DKK itu kan penyelenggara negara, komite, panitia. Kalau mereka salah sama konstitusi, kan warga negara harus melawan mereka. Karena UUD 45 panduan kita, bukan you, para penguasa. Namanya kan makanya BUMN kan. Badan usaha milik negara, bukan milik pemerintah, toh? Iya. Nah, tapi sekarang jadinya BUMP. karena Namanya ASN kan, bukan ASP. Iya. Maka ASN itu harus tunduk dengan konstitusi, tapi faktanya enggak. Tunduk pada konstitusi, pemerintah. tapi tunduk pada pemerintah. Jadi kita ini bukan citizen, bukan ASN, tapi aparatur sapi perah pemerintah. ASP, aparatur sapi perah. Dan itu memang dilanggengkan gitu. Kalau warga negara jadi benar-benar jadi warga negara, dia punya hak, iya, kemerdekaan, punya hak kedaulatan. Kemerdekaan, kedaulatan gitu ya, itu hak-haknya.
Itu kan makna sejati yang saya pahami kewargaan, warga negara ya. Iya. Bukan anggota negara. Bukan anggota ya. Oke. Ini menarik ini, citizen dengan member. Jadi analisis Pak Ridho sekarang ini berarti masih member ya. Member. Karena kita tidak punya atau hak-hak kita itu nggak dipenuhi. Kalau mau lebih buruk lagi ya tuan majikan kan. Setelahnya mereka ada di pemerintahan kan mau bapak apa gitu, mau Jokowi itu apa gitu. Pratekno ngomong Pak Jokowi mau apa, guru besar lah itu, tunduk sama kekuasaan. Mantan rektor. Mantan rektor lagi ya. Dulu ya saya S2 beliau yang ngajar 2 semester. Apa yang di statusnya Pak Ridho? Jadi rakyat, jadi jadi presiden nyusahin rakyat, jadi rakyat nyusahin presiden. Walaupun cuma baju sama kaki, ketahuan kalau itu presiden kemarin. Baik, Pak Ridho kembali ke ini, karena ini pasti nanti hak-hak warga negara ini saya kira yang diperjuangkan juga oleh Ki Bagus saat beliau banyak terlibat di dalam sidang BPUPKI, bahkan mungkin sebelumnya ketika kita masih di bawah penjajahan Jepang itu ya, dan Ki Bagus berani melawan peraturan Seikiri itu kan berarti memperjuangkan hak-haknya warga negara. Saat itu belum ada istilah mungkin ya, tapi kaum pribumi, bumi putra. Bumi putra ya. Bagian dari itu berarti kan sudah memperjuangkan itu. Nah, kalau Pak Ridho mengenal atau memahami Ki Bagus itu seperti apa sosok dari Ki Bagus? Iya. Kalau kehidupan sehari-hari tentu tidak pernah mengalami ya. Jadi beliau ini kan murid langsung Kiai Dahlan, dididik dan lahir di kalangan santri lah di kawasan Kauman. Dia ini kan dari keluarga yang setelahnya Muhammadiyah banget. Kakak pertamanya Fahrudin, orang kepercayaan Kiai Dahlan, meninggal usia 37 tahun atau 38. Kiai Fahrudin itu masih muda? Iya, meninggal. Haji Fahrudin 37 atau 38 tahun. Adiknya Fahrudin itu Kiai Suja, Bapak PKO kan? Iya. Terus Ki Bagus. Terus adiknya yang perempuan tuh Siti Munjiat apa siapa yang penggerak Isyan ya. Nah, artinya mereka ini kan kalau bisa saya bilang itu para kesatria awal Muhammadiyah. Tanpa mereka saya nggak yakin Muhammadiyah sebesar ini yang mampu menjadi lapis pertama meneruskan perjuangan Kiai Dahlan. Artinya kehebatan Kiai Dahlan itu tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran tokoh-tokoh ini. Misal ya, kehebatan Rosyid Ridho itu nggak akan hebat kalau dia tidak punya orang-orang atau tidak punya orang-orang yang mampu menafsirkan pemikirannya. Jadi sosok Kiai Dahlan, tapi kalau tidak ada yang mampu mendiseminasikan pemikirannya, tenggelam juga Kiai Dahlan. Ya. Nah, sehingga sosok Ki Bagus ini dengan latar belakang yang sangat santri, dia ini ya dengan pengalaman dia yang cukup panjang ya, sampai dia menolak Seikire, sampai di sidang BPUPKI dia menjadi tokoh terakhir, tokoh kunci kan, yang menentukan hilangnya 7 kata itu kan. Tapi kemudian mengikhlaskan
itu menurut saya bentuk tauhid, puncaknya tauhid, karena dia kunci utama di situ. Kalau nggak orang berjiwa besar, itu tidak mungkin. Yang saat itu dia bisa saja menolak. Soekarno sudah melobi, Hatta sudah melobi, Kasman Singodimedjo sudah melobi, nggak ada yang berhasil. Tapi berkat jiwa besarnya, itu puncak kesalehan seorang Ki Bagus ketika dia mengikhlaskan itu. Yang publik saya kira nggak tahu tentang itu gitu. Dan dia adalah manusia yang sangat toleran gitu ya. Artinya mengorbankan, artinya 7 kata hilang ya, itu sangat luar biasa sekali. Sehingga seorang Ki Bagus ini seorang yang memiliki nilai tauhid luar biasa. Dan salam. Ya, monggo berdua toh. Mau temani biar Ya. ada yang bantu dokumentasi juga. Monggo. Tadi jalan sendiri-sendiri. Arah yang berbeda ya. Iya. Tak lanjutkan ya. Ya. Jadi saya melihat itu ya, peran Ki Bagus ini. Orang yang teguh dan kuat ya melawan itu tadi, melakukan penolakan. Artinya kalau seorang Ki Bagus tidak berani, kalau orang tidak punya pendirian yang kuat, tauhid yang kuat, saya yakin nggak berani kok menolak permintaan itu. Iya. Sama halnya ya kan, kesalahan sosial itu kan kemudian dipopulerkan oleh Amin Rais kan. Iya. Seorang Amin Rais kan kalau mau ketemu sama Soeharto atau apa itu witirnya kuat. Waktu itu ya. Ya sekarang mungkin udah luntur karena terjun ke partai politik, mungkin kesalehannya berubah ya, sehingga orang nggak takut lagi gitu. Beda dulu. Memang ulama itu mempunyai karisma yang luar biasa. Mungkin kalau Ki Bagus terjun ke partai politik nggak sekuat karisma ketika menolak saya kira bisa jadi Jepang nggak nggak akan mengizinkan. Ya bisa jadi menolak permintaan itu gitu, permintaan karena itu. karismanya sudah nggak ada. Dan itu saya kira Ki Bagus ya masih mempertahankan itu, salah satu saya kira, kalau tidak aktor yang cukup menjadi kekuatan waktu itu ketika Mas Mansur sudah ditangkap Belanda ya, dan dia kemudian sakit meninggal ya karena di penjara itu. Meninggal usia muda kan, 45 tahun ya kalau nggak salah ya, Mas Mansur masih muda sekali, 44 nih kalau nggak salah, 44. Ki Bagus menjaga perjuangan Mas Mansur itu yang saya kenal, sehingga Ki Bagus kalau tidak salah kan pahlawan nasional ya, Iya. layak karena dia mampu menjaga nilai ketauhidan umat muslim pada saat itu untuk tidak terlena dan mau mengikuti ajaran Saikire, menyembah matahari, menyembah penghormatan ke siapa? Kaisar, siapa itu namanya? Kaisar Nippon atau apa ya? Saya lupa. Jepang. Dan dia mampu menangkap makna sosial itu tadi dengan menerima Pancasila, dengan menghilangkan 7 kata. Saya yakin ya karena keimanan yang kuat itu, dia juga menolak itu berani dan mengikhlaskan itu berani. Makanya surat Al-Ikhlas itu tentang ketauhidan itu kaitannya ya. Orang ikhlas itu hanya orang yang punya tauhid kuat. Saya aja belum bisa. Makanya ilmu ikhlas itu susah. Salah satu ayat, salah satu surat yang
nama suratnya tidak ada dalam surat, ya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu. Pemurnian, ya kan. Ikhlas kan memurnikan, untuk tidak turut campur. Nah, seorang Ki Bagus itu orang yang mampu menjalankan dua hal itu, dimensi ilahiyah dan dimensi kemanusiaan itu. Itu apa ya, sedikit banyak pasti kan terpengaruh oleh gurunya kan, Kiai Ahmad Dahlan, karena beliau murid langsung Kiai Dahlan itu Murid kan. langsung. Tetapi di antara keluarga itu kan, kalau saya baca dari tulisannya siapa, Pak Jarnawi itu ya, di antara keluarga kakak dan adiknya, Ki Bagus itu memang punya pendirian yang keras, tegas, konsisten gitu dengan keputusannya. Tapi kalau dari sisi apa namanya, dia kan mengambil jalan katakanlah tasawuf katanya gitu, lebih memilih untuk tidak seperti yang lainnya gitu. Nah, bagaimana ini pengaruh pengajaran dari Kiai Ahmad Dahlan untuk Ki Bagus yang Pak Ridho Maksudnya Fahmi? tidak mengambil jalur seperti lainnya menjadi itu ya, menjadi pejabat gitu maksudnya. Iya, iya. Karena pada saat itu kan sampai 53 ya, Ki Bagus kan masih ketua PP ya. Iya. Nah, artinya 41 sampai 50 lah. Kemudian Muktamar 1950 itu kan Iya. fase revolusi fisik, dan dalam catatan yang saya dapatkan termasuk saya tuliskan di sini kan, dalam era revolusi fisik itu Betul. banyak orang Muhammadiyah yang meninggal dan banyak sekolah amal usaha Muhammadiyah itu hancur lebur karena ya Belanda kan saat itu masuk ke terutama Jawa, sehingga dan banyak pimpinan-pimpinan Muhammadiyah meninggal pada saat itu. Apa? Oh, oke. Siapa? Anak HI. 2018 kelas pengolahan ya? Ya. Oke. Sama-sama. Gitu mungkin saya memahaminya. Artinya dia ingin, yang saya dapatkan dokumen ya dari beberapa dokumen ada di tahun 42 dan 44 itu kan ada pertemuan cabang dan ranting se-Jawa Madura. Ya. Pernah ada itu. Jadi kan selama Kongres Muhammadiyah terakhir itu 41 itu pun gagal di Purwokerto. Lalu kemudian tidak ada pertemuan Muhammadiyah nasional itu. Sampai kemudian 1950 itu muktamar pertama. Dulu sebutannya Kongres. 50 muktamar pertama. Nah, selama itu 42 44 itu ada pertemuan Muhammadiyah se-Jawa Madura. Nah, artinya saya melihat Ki Bagus itu ingin menjaga rumah Muhammadiyah gitu. Iya, iya. Dia tidak, kalau seandainya di samping banyak pimpinan Muhammadiyah yang meninggal, wafat, aset banyak. Kalau dia revolusi itu. Ya, revolusi fisik gitu. Kalau dia ikut terjun dalam politik praktis, mungkin saya memahaminya beliau khawatir Muhammadiyah ditinggalkan dan babak belur gitu. Jadi Ki Bagus itu kan juga yang membidani Mas Umi itu. Betul. Betul. Ya karena Tapi pada saat itu hanya kan membidani, tidak. betul. Karena pada saat itu kan kekuatan utama Masyumi itu Muhammadiyah. Walaupun ada Sarekat Islam, ada NU. Sarekat Islam keluar 1947. NU keluar 1952. Mengapa mereka keluar? Saya memahami, di buku itu juga saya jelaskan, Muhammadiyah mendominasi Masyumi sejak awal. Dibuktikan ketua umum PP Masyumi pertama itu adalah Sukiman Wiryo Sanjoyo, yang kemudian pernah jadi ketua LHK PPP. Oh itu ya? Iya.
Pak Sukiman. Itu direktur PKU sebelum dia terjun ke politik. Direktur PKU Kota Jogja, orang Solo. Bapaknya Sukiman, Wirya Sanjoyo, itu adalah teman dekat Fakhrudin. Haji Fakhrudin, kakaknya Ki Bagus. Dia titip sama Pak Fakhrudin. Ya nggak tahu kalau zaman dulu. Kira-kira, bro, saya titip anak saya dokter lulusan Leiden, Belanda. Saya mau anak saya aktif di Muhammadiyah. Dia jadi direktur PKU Kota Jogja. Tapi passionnya nggak di dokter, dia di politik. Padahal lulusan kedokteran. Ya mungkin kayak dokter Tirta tuh ya mungkin dokter, tapi kekinian dia resah dengan kehidupan bangsa. Gitu. Apa seperti dokter Sutomo juga? Mungkin dokter Sutomo, gitu ya kan. Ya kan wajar saja, banyak kok dokter-dokter yang dokter-dokter yang akhirnya terjun dalam pentas nasional. Ya. Saya melihat mungkin itu ya seorang Ki Bagus, sehingga dia menjaga rumah Muhammadiyah ini pulih, sehingga dia 53 baru menyerahkan kepada Sultan A.R. Mansur. A.R. Sultan Mansur ya. Nah, kan 53 A.R. Sultan Mansur, 2 periode. Berarti Ki Bagus kalau tadi kan kepemimpinannya dari ini tahun 42 sampai 44, misalkan ini di era revolusi fisik itu kan tidak ada kongres, tidak ada muktamar karena belum ya muktamar. Berarti itu hasil kesepakatan wilayah Jawa Madura. Jawa Madura. Kayaknya saya nggak yakin itu hanya musyawarah ya, tapi tidak memutuskan pergantian. Jadi tidak ada pergantian menurut saya. Memang lama ya Ki Bagus itu memimpin Muhammadiyah. Sampai 42 apa 41 ya, saya juga lupa. Sini 42. 41-nya 41 kan itu kan menggantikan. Ya, karena ketika Mas Mansur diculik oleh Belanda, kan ditangkap Belanda. Makanya kan Kongres Purwokerto nggak jadi. Harusnya sudah siap tuan rumah, tapi Belanda Jepang keburu masuk melalui Balikpapan. Dari Tarakan, Balikpapan langsung masuk ke Jawa. Hafal sejarah saya. Gitu. Nah, berikutnya ini di kehidupan politik ya, karena bagaimanapun Ki Bagus, kalau Pak Ridho dulu pernah menyampaikan di pengajian di Wade itu. Jadi periode-periode awal itu kan sikap politik di Muhammadiyah itu kan individualis ya. Belum terlembagakan. Terlembagakan. Sampai 71. Nah, berarti Ki Bagus tuh sikap politiknya di BPU PKI merepresentasikan pemikiran Muhammadiyah atau sendiri? Betul. Tetap Muhammadiyah ya? Muhammadiyah, betul. Karena perwakilan dari Muhammadiyah. Habib Muhammadiyah. Iya, Habib Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, kan di Muhammadiyah di sini Pak Ridho nulis itu pemikirannya kan keras gitu ya, tegas dengan pemikirannya, teguh pada pendiriannya, bahkan dengan berbeda pendapat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya. Ada Soekarno, ya termasuk dengan Kasman. Kan Kasman akhirnya yang membujuk itu kan ya, membujuk untuk akhirnya bisa tadi luluh ikhlas itu, ikhlas untuk mencoret 7 kata itu. Nah di saat-saat sidang BPU PKI dan kemudian dilanjut di PPKI itu, orang kan mengenalnya Ki Bagus itu yang sosok yang keras dan tidak mau berubah, karena tadi akhirnya menerima itu kan di sisi akhir gitu ya, orang terakhir yang kemudian setuju dengan pencoretan itu, karena di akhir itu banyak yang menganggap Ki Bagus itu dia sebenarnya tidak mau berubah gitu, orangnya keras, mungkin keras kepala, mungkin dianggapnya itu. Kiai Dahlan sebenarnya keras kepala juga. Kiai Dahlan termasuk ya. Kan dengar di buku ada saya bukunya itu kan,
bagaimana dia marah ke Nyai Walidah sampai Nyai Walidah bilang ini bukan sosok suami yang saya kenal. Karena Nyai Walidah waktu itu sakit keras ya, dan detik-detik mau meninggal atau tahun akhir, sampai katakan sama Walidah, kamu itu menghalangi dakwah saya. Saya ada bukunya itu, pengakuan dari keluarga Nyai Walidah, tapi itu tidak dipublis ya. Tidak dipublis, termasuk struktur anak istrinya di mana aja, di Cirebon, terus dengan keraton. kata istrinya Kiai Dahlan. Ada berapa dengan keraton kan, bentuk untuk mempererat silaturahmi dengan keraton. Ya ada istri ya, janda cantik. Terus dengan kerajaan Cirebon, karena Kiai Dahlan ini orang sakti bagi kerajaan Cirebon, terus agar supaya membangun punya keturunan yang cerdas seperti Kiai Dahlan, Akhirnya nikah sama dari lingkungan kerajaan Cirebon. walaupun tidak langgeng lama juga. Tapi tidak banyak cerita itu ya. Nggak banyak, nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak banyak diangkat ya. Kalau nanti juga sebenarnya kalau Pak Munir Mulkan udah agak sehatan, saya tanya dengan Pak Munir Mulkan, beliau ahlinya Muhammadiyah, dengan ensiklopedia Muhammadiyah berjalan. Saya baca Prof. Munir itu yang di buku Negara Pancasila itu, yang merah putih ya, sampul itu. Ada tulisan Prof. Munir yang yaitu menyampaikan bahwa kenapa kemudian tetap menolak, tidak setuju, karena Prof. Munir membacanya itu dari rangkaian sidang itu, ketidakkonsistenan dari para pengambil keputusan itu sudah ditolak, Ki Bagus sudah setuju, kemudian berubah lagi itu. Nah, Ki Bagus inginnya konsisten dengan keputusan yang saya baca dari Prof. Munir itu. Dan saya simpulkan berarti sebenarnya nggak ngotot tidak setuju, walaupun pada akhirnya setuju di akhir itu karena bentuk kekecewaan Ki Bagus terhadap proses yang dijalani. Sudah berdebat panjang, Ki Bagus sudah setuju, tapi di kemudian hari berubah lagi. Sudah setuju, kemudian hari diminta untuk berubah lagi. Itu yang saya baca dari kesimpulannya siapa, Prof. Munir itu, dengan merujuk pada notulen sidang PPUPK dan PPKI itu. Risalah ya. Ya, risalah sidang itu. Risalah sidang. Nah, oke Pak Ridho, kemudian ini kan Ki Bagus itu di Muhammadiyah ya bukan orang asing gitu ya, karena murid langsung Kiai Dahlan, kemudian dia juga tidak tiba-tiba jadi ketua, tapi kan melalui dia sebagai ketua majelis yang lain, baru kemudian jadi ketua. Dan jadi ketuanya sebenarnya kan nggak mau. Kalau dari bacaan saya itu awalnya nggak mau ketika diajak Kiai Mas Mansur itu ya, tapi begitu Kiai Mas Mansur akhirnya jadi pimpinan putra ya, dari bentukan Jepang itu. Ya. Nah, mau nggak mau kan, karena di bawahnya itu Ki Bagus itu, akhirnya Ki Bagus naik. Tapi kepemimpinan menurut Pak Ridho, kepemimpinan Ki Bagus selama di Muhammadiyah itu bagaimana? Selain tadi mengkonsolidasikan, menjaga Muhammadiyah karena banyak tokoh yang meninggal dunia, sekolah yang hancur karena revolusi fisik itu. Nah, selain itu kira-kira yang Pak Ridho pahami selama masa kepemimpinannya Ki Bagus Sebagai ketua umum ya. Jadi tentu sejak 4150 itu masa revolusi fisik ya. Jadi menjaga benteng Muhammadiyah, menjaga relasi dengan pemerintahan Indonesia, termasuk
dengan Masyumi ya pada saat itu sebagai kekuatan partai politik yang cukup berpengaruh di era Soekarno. Nah, pas 1950 ini kan muktamar pertama setelah Indonesia merdeka. Nah, saya melihat Ki Bagus ini mulai meletakkan fondasi-fondasi baru, terutama istilahnya majelis lembaga baru di PP, di Muhammadiyah gitu. Termasuk LHKP itu dulu namanya Majelis Hikmah. Itu pertama di muktamar 50 itu lahirnya. Terus majelis-majelis baru saya lupa, ada itu nanti di buku saya yang bisa di-download tentang struktur PP Muhammadiyah dari 1912 sampai sekarang ini ada 115 tahun kepemimpinan Muhammadiyah, itu ada 115 tahun kepemimpinan Muhammadiyah. Saya upload di Research Kit. Itu berapa halaman? 600 halaman apa? Lebih tebal dari ini. Ada. Sudah punya ya, Pak? Sudah punya Research Kit. Ya. Punya. udah ketemu. Nah, itu. Itu. Punya. Oke, sip. Itu bisa dicek perjalanan itu. Artinya dia meletakkan kembali. Kadung Minat Muhammadiyah. Ya, saya tulis itu. Nah, artinya di situ dia mencoba untuk membuat legasi baru di mana Muhammadiyah yang hancur berantakan sejak era pendudukan Jepang sampai era revolusi fisik, kemudian dia bangun kembali itu pada muktamar 50 sampai 53. Dan dia membatasi itu. Dan setelah itu beliau Tidak lagi Tidak mau. lagi mau. Kalau nggak salah hanya penasehat Pak ya. Karena saya nggak tahu dicek usianya berapa ya pada saat itu. Karena agar supaya terjadi regenerasi dan tentunya tantangan pada saat itu tidak mudah ya. Termasuk di eranya Pak A.R. Sultan Mansur yang dia juga harus stop di 53, 59 dia harus stop karena pertikaian ya internal konflik Muhammadiyah dan Masyumi pada saat itu ya, Pak Sultan Mansur. Nah, artinya kembali ke Ki Bagus, dia ini kan lahir pada situasi yang tidak baik, artinya situasi nasional dan situasi global yang pada saat itu kan situasi global perang dunia, iya. perang dunia kedua ya. Iya. Berakhir Hiroshima itu kalau nggak salah akhir dari perang dunia kedua ya. 45. Nah, artinya memang setiap pemimpin itu lahir dari situasinya sendiri-sendiri. Mungkin kalau seandainya pemimpin sekarang memimpin di era revolusi fisik tidak dengan tauhid yang kuat, saya kira tidak akan seperti ini. Termasuk bagaimana seorang Kiai Dahlan mampu mempertahankan Kiai Dahlan, Ki Bagus mempertahankan Muhammadiyah di hadapan Jepang. Kalau bukan Ki Bagus, bisa jadi Muhammadiyah Bubar. mungkin antara bubar atau ikut Saikiri. Sosok yang mungkin kalau bukan Ki Bagus, kalau dipimpin politisi gitu, nah udahlah politisi ngikut aja Muhammadiyah Saikiri gitu. Iya. Nah, aliran apa itu? Itu dicatat dalam sejarah Muhammadiyah ikut Saikiri, Tapi karena sosok Ki Bagus, ya dengan ketauhidannya, saya kira Jepang tuh melihat karisma ya menurut saya. Yang pada saat itu loh Jepang sedang kuat-kuatnya, ada orang yang nolak gitu. Itu kan ya, bisa dipedang gitu tuh. Tapi melihat karisma, melihat Ki Bagus ini bukan sembarang Ki Bagus gitu kan. Ini siapa gitu. Itu saya kira sih, saya nggak mampu melihat karena kan tidak mengalami langsung ya.
Walaupun diceritakan di bukunya Pak Jarnawi itu, ya sebelum berangkat karena dipanggil Jepang itu kan, sebelum berangkat dipanggil itu ya beliau di rumah ya ya sebagai manusia Manusia biasa, normal, ada iya. yang gelisah, Mm-mm. banyak berdoa kan begitu ya. Seperti tadi diceritakan bagaimana Pak Amin menghadap Iya. Soeharto gitu kan. Ya, termasuk Soekarno kan orang yang takut darah ketika mau berhadapan dengan Jepang berunding yang kemudian akhirnya Jepang menyerahkan kedaulatan Indonesia. Awalnya kan dia takut ngomong sama si Garnasih, saya takut kalau saya pedang kan gitu. Iya iya iya. Orang Soekarno lah yang berapi-api ya, takut sama darah dia. Takut sama darah, makanya dia tidak ikut revolusi fisiknya ya. Takut. Dia kan dianggap oleh Syahrir pengecut karena kata Syahrir kemerdekaan kita ini kompromi gitu. Tidak begitu Syahrir, kita pelan-pelan merebutnya, tidak terjadi pertumpahan darah kan gitu maunya Soekarno. Dia takut darah. Ternyata latar belakangnya itu ya. Iya. Di antaranya. Untold story-nya banyak orang, makanya saya gini ya, saya salut juga sama Soekarno Pak proklamasi. Tapi sebenarnya apa sih kehebatan Soekarno itu? Setelah saya pikir-pikir, selain hanya bisa ngomong di atas panggung, bisa mempengaruhi, nggak ada kehebatannya sebenarnya sih. Hanya bisa memperistri banyak, ya kan? Apa kehebatannya? Pemikirannya hanya Pancasila gitu, hanya mau menggabungkan Asalkom, gagal itu aja kan. Gagal. Sehingga dia Beristri dan meninggalkan. Garnasi kan akhirnya ditinggalkan ya. Inggit Garnasi suruh pulang lagi Karena nggak punya anak ya. dari Bengkulu. Nah, Dua. di antara kontribusi Ki Bagus dalam Muhammadiyah itu yang saya baca dalam perumusan Mukadimah ya, Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, dan itu kan sampai sekarang Mukadimah tuh tetap seperti itu ya. ADM ya, Mukadimah nggak berubah landasan, yaitu dokumen sejarah kan ya. Dokumen sejarah. Ya, apa namanya? Dia memang betul-betul punya kontribusi besar ya, sampai sekarang dokumen itu masih digunakan sebagai landasan kita bermuhammadiyah. Kalau ke sekarang ini nih, pemikiran-pemikiran Ki Bagus menurut Pak Ridho dalam percaturan di persyarikatan, ada nggak orang yang misalkan memunculkan gagasan-gagasan itu misalkan dalam forum-forum di Muhammadiyah, atau katakanlah gagasan-gagasan pemikiran-pemikiran Ki Bagus dulu itu relevan sampai hari ini dan kemudian ada yang mengangkatnya kembali. Menurut saya tidak banyak orang ya sebenarnya memahami, jangankan Ki Bagus ya, tokoh-tokoh yang lain itu sebenarnya banyak orang Muhammadiyah yang jarang mendalami tokoh-tokoh, minimal ketua umumnya gitu. Karena warga Muhammadiyah ini ya sangat beragam masuk Muhammadiyah ya kan. Padahal ya maksudnya bukan karena kecintaan murninya gitu kan, karena banyak faktor. Satu, seperti saya ini karena sekolah di sekolah kader Muhammadiyah, saya alumni Mu'alimin, mungkin ya agak bagus lah karena ortom ya toh. Tapi kan ada yang di Muhammadiyah karena faktor pekerjaan, karena faktor keluarga, yang belum tentu dia memahami benar gitu. Sehingga kemudian mereka memahami Muhammadiyah pun bisa jadi hanya pada aspek-aspek yang sederhana. Misal, Muhammadiyah sholat idnya di lapangan, sholat tarawihnya 11. Hanya sekedar
Tidak kunut, sekedar itu saja. Terus apa namanya, lebarannya beda sama pemerintah, gitu-gitu aja. Nah, artinya warga Muhammadiyah banyak yang tidak memahami itu. Padahal sebenarnya dari sosok Ki Bagus yang bisa diambil alih, yang bisa diambil ibrohnya ataupun pemikirannya adalah keteguhan dia dalam menjaga kemurnian Muhammadiyah. Saat itu ya saya kira ya kita pahami bagaimana keteguhan seorang pemimpin untuk menolak ajakan, saya kira itu. dan itu dikabulkan karena kekarismaan dia gitu. Menurut saya itu sih, sejauh saya meyakini tidak mungkin kok, termasuk seorang Amin Rais, kalau waktu itu ya, jangan bicara Amin Rais yang kekinian, kalau dia sholatnya nggak kuat, bermunajat sama Gusti Allahnya, witirnya nggak kuat, dia bisa selamat, bahkan terpilih di Muktamar Aceh 98% dan terpilih menjadi ketua umum. Padahal dia sering diperingatkan sama rekan yang juga istilahnya kontra, Pak Lukman Harun. Min, kamu berangkat ke Aceh itu bunuh diri. Pak Amin pernah cerita begitu, dan sering pas berhadapan terakhir bulan-bulan apa ya, menjelang pelantikan Prabowo, saya dan beberapa teman silaturahmi cerita-cerita rumah diperingatkan, tapi yang terjadi sebaliknya. Kamu membawa kartu mati ke Aceh. Wah, dengan posisi dia melawan Soeharto. Tapi saya lihat karena karismanya yang sangat luar biasa ya waktu itu. Nah, saya memahami itu dalam konteks Ki Bagus. Artinya kalau dia mau oportunis, dia ikut, saya yakin dia dapat uang besar lah, kira-kira gitu. Tapi karena dia mampu memurnikan, tauhid itu kan memurnikan. Amin Rais mampu memurnikan itu. Beda dengan pasca partai, sudah tidak murni lagi, sehingga karismanya nggak sekuat dulu. Membaca Amin Rais yang hero itu sebelum 98 ya. Karena dia mampu memurnikan itu, sehingga rakyat itu terkesima dengan dirinya. Soeharto lengser. Pasca itu sudah nggak karismatik lagi mungkin kan, karena uang sudah masuk loh. Sudah berpartai dan sudah ya nggak, karisma tidak muncul karena sudah bersentuhan dengan ini dari yang berbeda lah, mungkin anti pemerintah. Jadi karismanya sudah nggak kuat lagi. Jadi menurut saya kunci yang bisa kita ambil itu ketika seseorang memang karismatik, tidak dekat dengan kekuasaan, itu mampu memunculkan. Dan itu saat ini yang yang sedang saya pahami. Pak Busro ini orang yang tidak dekat dengan kekuasaan dan tidak haus kekuasaan, sehingga karismanya masih ada di kalangan elit politik yang dipertimbangkan. Coba kiai Gusmus, ini saya permisalkan ya, biar pandangan saya itu membaca seorang Ki Bagus. Gusmus, orang masih takjub dengan Mbah Maimun. Tapi ketika orang melihat Said Akil Sirot, terus ketua umum sekarang Gus Yahya, udah itu duit semua, otaknya udah nggak ada karisma. Nah, kekuatan Ki Bagus itu di situ menurut saya, dia tidak bisa dibeli, dan itu yang membuat Gusti Allah itu hadir di situ, membuat orang itu takut, sehingga utusan Kaisar Jepang itu melihat ini orang yang
Nah, itu yang menurut saya tidak ada lagi di era sekarang ya, dan ya di PP Muhammadiyah yang masih tersisa dan berani ya Pak Busro saya lihat kan gitu. Yang ya mungkin orang mengejek, tetapi sebenarnya secara diam-diam mereka takjub Takjub ya. karena belum bisa dibeli. Dan saya memperhatikan dengan mata kepala saya ketika menerima kunjungan Densus 88, Kadensus, ya saya kenal orang itu juga nyelipin amplop, tolak. Saya pura-pura jangan, tapi saya memperhatikan. Itu tidak mudah begitu. Itu tauhid itu. Ini orang tidak mudah memurnikan kan dia, menjaga jarak dari yang namanya kedunia biar. Walaupun dia butuh misalnya ngisi acara, ya terima gitu. Ya. Tapi ada hal-hal yang dia harus memurnikan diri gitu. Nah, itu yang saya kira perlu ya. Di samping ya itu tadi dia menjaga tenda besar Muhammadiyah nggak roboh di tengah situasi yang runtuh semua, aum rusak, pimpinan Muhammadiyah banyak yang meninggal. Itu, dan pasca 50 menata kembali struktur Muhammadiyah selama 3 tahun. Dulu kan 3 tahun Muhammadiyah sampai 78 periodisasi. Itu mungkin. Nah, yang tadi ada yang menarik ternyata ya gagasan-gagasan bahwa Ki Bagus itu dia punya tauhid yang murni gitu kan. Tapi di kalangan pimpinan termasuk ya warga persyarikatan itu kan sudah mulai, terutama di warga persyarikatan lah, sudah mulai lupa siapa itu Ki Bagus ya. Ada yang pernah menyampaikan di Muhammadiyah itu kan memang karena misalkan ketua umum selesai, nah setelah itu kan ya sudah gitu, selesai hubungan dengan ketua umum lama itu kan tidak seperti di Nahdliyin misalkan, karena saking hormatnya dengan kiai, dengan pimpinan, hubungannya terus gitu. Kalau di Muhammadiyah kan struktural selesai ya selesai gitu. Nah, sehingga walaupun sebelumnya mungkin gagasannya bagus, pemikirannya bagus, tapi akhirnya gampang dilupakan, apa seperti itu. Sebenarnya di Muhammadiyah ini kan diajarkan kesetaraan ya. Artinya tidak terlalu mengkultuskan seseorang. Artinya ya itu yang ingin dibangun di Muhammadiyah, agar supaya Muhammadiyah itu bisa hidup tanpa ketergantungan dengan seseorang gitu. Sehingga sistem yang terbangun, bukan perorangan. Di NU ini kan perorangan. Sehingga yang hidup bukan jamaah, tapi jamaah. Bukan yang hidup nggak organisasi, tetapi jamaahnya gitu. Pesantren itu kan milik perseorangan kiai, bukan milik jamiah, organisasi kan gitu. Ya itu beda iklim antara Muhammadiyah dan NU. Tapi ada plus minusnya itu. Ada plus minusnya. Ya betul. Ada plus minusnya. Yang hidup jamiah ya, bukan jamaah. Kalau Nahdliyin jamaah yang hidup. Jamaah. Jamiahnya. Ya begitulah. Kacau balau kan. Siapa namanya, Mitsuo Nakamura di 2015 itu kan dia menghadiri muktamar Muhammadiyah di mana? Muktamar NU di mana? Di Yodono Hudan ya? Mana ya dulu ya? Yang 2015 itu? Yang lebaran di Jombang. Jombang ya? Oh ya, Jombang. Terus kemudian ke Makassar. Apa kata Mitsuo? Saya ini habis dari neraka ke surga. Karena melihat situasi muktamar yang
berbeda. Ya, lempar-lemparan kursi itu ya. Iya. Terus politiknya kental banget begitu ya. Artinya masing-masing punya calon yang harus naik gitu. Kalau di Muhammadiyah kan tidak ya. Ya, tidak serta merta langsung. Karena tidak memilih ketua, memilihnya apa namanya, formatur ya. Formatur. Formatur. Formatur 13. Nah terakhir Pak Ridho, kalau tadi saran Pak Ridho antara kesalahan sosial dengan, saya jadi tertarik ini, kesalahan sosial dengan kesalahan publik itu. Gimana? Nah, pandangan Pak Ridho mana yang lebih masuk dengan Sini dengan Ki Bagus ini? Maksudnya apa? Ya kalau misalkan tadi kan hanya sekedar relasi saja ya. Kalau kesalahan sosial sekedar relasi, bagaimana Ki Bagus relasi mungkin dengan taman siswa, dengan keraton, dengan yang lain. Nah kalau berkaitan dengan nasionalisme, dengan kemurnian tauhidnya tadi, apa yang ditampilkan oleh Ki Bagus dalam keseharian itu masuk kategori karena mungkin ruang-ruang publik yang tercipta pada saat itu belum terlalu ada ya. Terlalu banyak ya. Artinya Ki Bagus belum hadir pada sistem birokrasi yang sudah merit atau birokrasi yang sudah mapan seperti sekarang gitu. Saya kira itu belum wujud. Ini kan ingin menunjukkan kesalahan publik itu ada ruang yang kosong menjadi seorang manusia yang baik gitu lah. Itu tidak hanya urusan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari gitu, tetapi di ruang-ruang publik di mana sebenarnya itu kesalehan, tetapi teori kesalehan sosial tidak mampu menampung ruang itu gitu. Saya kira mungkin karena apa? Karena kesalahan publik ini perilaku-perilaku yang bersentuhan dengan ruang pelibatan pada urusan-urusan publik. Mungkin dulu beli tidak sepanjang harus ngantri sekarang kan gitu zaman dulu ya. Sehingga kesalahan publik itu bagaimana orang harus kalau beli ya ngantri atau lampu merah ya berhenti. Dulu belum ada lampu merah kan gitu. Mungkin ada pengembangan teori tadi itu. Naik turun kereta ngantri. Sekarang kan enggak. Masih main serobot aja kan? Ya kira-kira gitu. Nah itu kesalahan publik di mana membuat orang itu nggak jengkel sama kita. Oh berarti dia menerapkan kesalahan publik gitu. Termasuk tidak korupsi gitu. Tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Itu kesalahan publik. Karena ruang dalam teori kesalahan sosial belum mampu menangkap isu-isu begini kan gitu. Gitu mungkin ya. Tapi kalau di masanya Ki Bagus ya kesalahan publik ya belum ya urusan-urusan publik. Perubahan kehidupan ya. Masyarakat belum sekompleks ini sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya kan tauhid itu satu, bahwa bagaimana relasi dia dengan Allah itu juga berdampak pada relasi dia dalam kehidupan manusia, problemnya gitu. Hanya kan kemudian tauhid itu disimplifikasi, disempitkan hanya urusan manusia dengan langit, padahal enggak menurut saya. Makanya kemudian memunculkan teori baru kesalahan sosial, kesalahan yang terbaru. Saya ingat sih Pak Amin yang menawarkan itu dalam pengajian Muhammadiyah berapa ya, tahun berapa saya lupa, 2020 atau 2021, menawarkan kesalahan publik itu ya. Misalnya parkir mobil kan, tidak menutup orang lain untuk keluar, tidak berada di pinggir jalan. Itu kan bentuk bahwa saya itu manusia yang beriman, saya harus berbuat baik, nggak mengganggu orang lain. Nah sebenarnya kan kalau orang
punya tauhid sama Gusti Allah kan pasti perilakunya baik, gitu aja sih sebenarnya. Saya nggak mencuri. Kalau dia yakin ada CCTV dari langit, terus dia nggak mencuri harta APBN, ya kan? Itu problemnya orang sekarang sholat, Iya. puasa, tetapi perilakunya nauzubillah korupsi. Korupsinya Kan ada yang luar terputus. Nah, di situ ruang kesalehan publik menjawab realitas. Nah, terus siapa yang harus ngajarin itu tuh? Kesalahan publik tuh tugasnya siapa? Ya tugas kita bersama lah, para cendekiawan kan. Makanya perlu ada ruang-ruang untuk membangun kesadaran bersama. Ini apa? Soalnya yang dicontoh birokrasi pemerintahan ya kayak gitu. Eropa itu penerap pelaku kesalahan publik. Saya cari Islam jangan di negara Muslim. Makanya kan dia, makanya kata Muhammad Abdul, al-Islamul mahjubul bil muslim. Islam itu muncul karena tertutup karena Orang Islam sendiri. perilaku orang Islam sendiri. Makanya Abdul mengatakan, aku menemukan Islam di Eropa, tapi aku tidak menemukan Islam di negara-negara Islam. Oke, Pak Ridho, saya kira itu cukup. Nanti kalau ada hal lain, saya kontak Pak Ridho. Boleh. kalau masih kurang. Kalau yang tadi buku itu Sudah saya. sudah ya. Berapa halaman tuh ya, Pak? Banyak Pak. 600 ya? Yang ngeser itu malah di grupnya HKBPDM Sleman. Pak, harusnya atau siapa? Ya. Bentuknya kan research gate. Iya, karena saya share di research gate. Research gate. Itu 600-an ya. hasil penelitian juga atau Itu sebenarnya data-data saya punya, dokumen-dokumen, ya terus saya minta tim untuk menulis ulang struktur PP Muhammadiyah dan dan UPP Majelis Lembaga Biru dari mulai Kiai Dahlan sampai sekarang, Sampai biar sekarang. orang lain tahu. Terus kemudian di awal-awal saya coba analisis, karena mungkin 85% isinya itu ya struktur kepengurusan aja itu. Dokumen publik biar orang tahu juga. Karena kalau mau, saya sebenarnya mau menganalisis, tapi makin tebal. Termasuk ini kan sebenarnya banyak yang saya batasi. Karena kalau enggak bisa 1000-an halaman. seribuan jadi beberapa jilid nanti. Itu saya sudah membatasi banyak hal. Kok tetap tebel ya? Keasikan nulis itu. Terus Gitu. ini abang punya ya? Punya spiritualis. Oh iya kan ya. Makanya kemarin diskusi sama abang itu ya kenapa kok Ki Bagus masuknya di kelompok yang pertama sikap politiknya itu terjawab tadi tauhidnya murni. Spiritual. Kenapa masuk kiri? Ya, apa? Di suara Muhammadiyah itu generasi awal itu spiritual. Iya, Tulisan Pak Sugidi. skriptural ya. List itu kan skrip ya, orang yang tekstual salafi itu kan skripturalis. Muhammadiyah kan sebenarnya dengan kelompok-kelompok salafi itu kan dekat sebenarnya. Dekat ya. Karena memang pada dasarnya Muhammadiyah itu ya pemurnian. Pemurnian. Salafi itu kan kaum pemurnian. Pemurnian. Hanya kan kita kan punya 3 metode toh, Bayani, Burhani, Irfani. Nah, kalau orang Salafi kan hanya Bayani. Bayani saja. Terus kita pemurnian dan dinamisasi. Dinamisasi, double movement kata teorinya Fazlur Rahman itu. Jadi pada saat yang bersama ini pemurnian dan ini dinamisasi. Walaupun dikatakan loh kok pemurnian kok dinamisasi gitu. Tekstualisasi dan kontekstualisasi. Nah, itu nggak mudah itu memahami kan ya. Karena satu sama lain seolah-olah bertentangan toh. Sangat bertentangan. Banyak yang akhirnya misalkan ikut ke Salafi karena murni kan gitu. Kemurnian. Kalau itu ya Muhammadiyah era dulu ya itu gitu kan. Katanya ada yang bilang begitu. Muhammadiyah era dulu tuh ya kayak gitu.
walaupun Ahmad Dahlan nggak begitu. Nggak begitu ya. Ahmad Dahlan nggak begitu. Berarti Kiai Ahmad Dahlan itu sudah dinamisasi. Iya, Ahmad Dahlan itu sangat kontekstualis. Sangat Ya, coba menafsirkan Al-Ma'un. Terus kemudian dia itu meniru meniru sekolah. Terus kemudian mendiri sekolah sampai disebutkan kiai kafir kan? Kiai kafir. Karena dia pakai jas, pakai sarung, terus diledek-ledek kiai kafir. Yang salah satu ngejeknya itu adalah Pak Ahmad Badawi. Waktu masih kecil, usia 6 tahun, 7 tahun gitu kan. Jadi mantan ketua PP Muhammadiyah itu ternyata nakal-nakal juga dulunya kan. Ya Ki Bagus pemain bola, pemain apa tuh? Yang di filmnya Hanung tuh Kiai Kafir, Kiai Kafir. Itu termasuk Pak Ada Badawi. Ahmad Badawi waktu kecil 6 tahun kan gitu ya, nggak ngerti apa-apa kan, belum sekolah. Ya dia bukan skripturalis. Kalau skripturalis mungkin nggak seperti ini gitu. Dia seorang yang sangat kontekstualis, bahkan orang yang mengerti ilmu. Makanya kan dia menarik derajat yang namanya kiblat dengan kompasnya itu awal mula ilmu falak kan. Tapi tadi yang menarik lagi bahwa apa yang disampaikan Kiai Dahlan itu bisa jadi tidak berlanjut kalau tidak ada Satria Muhammadiyah itu ya. Iya. Jadi Ki Bagus itu benar-benar dan keluarganya, kalau siapa yang menulis itu sebagai Bani Hashim itu ya. Itu kalau tidak ada itu diantaranya gitu ya. Kalau tidak ada itu mungkin tidak sampai usia sekarang Muhammadiyah gitu ya. Iya. Karena ada yang meneruskan ajaran itu. Jadi kebanggaan Muhammadiyah bukan hanya Kiai Dahlan menurut saya. Ya, Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Bahkan yang nama Muhammadiyah itu kan yang mengusulkan kan muridnya Sang Idu. Sang Idu ya. Tidak organisasi Ahmad Dahlan. Kan dulu ada buku orang Barat, Dahlanism. Muhammadiyah is Muhammadiyah Dahlanism. Tanda tanya. Enggak. Itu lebih bagus kayak Dahlan. Luar biasa. Energinya mampu menembus. Nggak ada kekuatan. Budi Utomo keok. Syarikat Islam ya. Keok semua kan. NU kan datang agak-agak akhirnya 26. Oke, terima kasih Pak Ridho. Sama-sama. Nanti Semoga lancar. Tahun ini selesai. Ya harus tahun ini. Bismillah. Harus tahun ini. Lah. Bismillah, sudah diwanti-wanti ini. Karena ya tinggal berapa bulan lagi. Saya data-data tuh udah terkumpul, tapi pengen ini karena baca ini, pengen ada perspektif lain gitu selain yang saya baca gitu. Makanya mengupayakan, kan tadinya Pak Haidar, tapi Pak Haidar rekomendasi Pak Ridho itu. Nah berikutnya nanti Mas Muarif. Dia membaca Arsiparis ya, Arsiparisnya. Itu Pak Ridho, saya lagi ucapin terima kasih. Sama-sama. Sekaligus pamit. Tapi saya mumpung bawa buku, saya tanda tangan. Ya. Udah satu ya Dan ya. Udah lama juga. Udah lama. Udah warnanya udah kuning-kuning. Saya tuh mau ngundang Pak Ridho tuh yang sebelum kemarin seminar, itu jauh sebelum seminar, begitu baca buku ini, terus ada jurnal, saya nanti mau undang Pak Ridho hadir di UHD. Nah, momennya ya pas di seminar itu, padahal sebelum itu apa kayak kuliah umum kayak apa kayak tentang keluarga. Yang akhirnya kan kemarin pas seminar. Seminar ya. Sebelum itu tuh gimana caranya? Saya udah tanya Mas Rizky ada nomornya Pak Ridho nggak? Saya mau SM. Nah, saya mau kontak. Wah ada Pak, ini saya mau kontak. Mau kita undang ke UAD. Nah baru terlaksana pas seminar. Seminar ya.
Ya, tahun Sip, kemarin. bagus itu. Tahun kemarin. Dan dia memperdalam makna citizen, warga. Iya. Kajiannya harus kritis itu. Sebenarnya kajian kewarganegaraan kajian kritis itu. Iya. Melawan banyak hal. Hajar pemerintah yang Ya tadi aja udah citizen sama member bang, udah beda itu. Kita ternyata masih member, member dari NKRI. citizen itu udah hak-hak substansial yang melekat. Kayak kita anggota Muhammadiyah apa? Ya sama seperti anggota kan kita. Jadi harus taat sama pimpinan. Iya. Kan kedaulatannya nggak ada kalau anggota. Nggak ada ya. Pokoknya samina wa atona. Kalau warga negara, kewargaan, citizen, ada nilai yang melekat. Bagus bang, bahan kajian di produk bang. Iya. Citizen versus member. Wah, menarik gitu kan. Ya. Baik Pak. Gary ya, bukannya Gary itu. Saya suruh bedahkan sama apa founder Bitnya.